Oke, kalau lu ada kepikiran buat beli sebuah iPhone dan buat dipakai daily dan buat kerja keras sambil kadang nonton bokep juga sih sekali. Enggak, itu nggak worth it boy, itu nggak worth it. Lebih worth it lu beli Androidan. Contohnya yang kayak gue pegang ini adalah Poco F5. Nah, di sini gue bukan ngebandingin flagship ke yang bukan flagship ya, tapi gue ngebandingin value harganya. Budget di 3 juta, 4 juta, menurut gue lu beli sebuah iPhone Inter, ya itu too much boy, too much. Lu bayangin, dengan biaya segitu, lu dapat sebuah iPhone Inter dan you know what, kayak iPhone gen terbaru aja tuh udah boring parah ya kan. Apalagi iPhone yang under 5 juta dan lu beli dengan kategori Inter lagi. Lu bisa bayangin gak? Untuk pemakaian 1 tahun, ya 2 tahun ke depan ketika lu jual itu gue yakin sekali harganya pasti depresiasi sekali. Beda cerita kalau lu beli resmi, memang agak-agak goib sedikit. Cuman permasalahannya kalau lu emang make iPhone itu karena fungsinya, memang lu udah klop gitu, wah udah cocok nih dengan kerjaan gue. Video ini nggak ada cocok-cocoknya sama sekali karena mau kayak gimana pun gue kasih tahu, iPhone bakal tetap lebih worth it bagi kalian. Tapi buat lu yang nggak terjerat ekosistemnya lingkaran setannya Apple keroak, bodo amat, gua mau pakai iPhone kayak mau pakai Android, sokin wae bang. Yang penting tuh performanya jos, baterainya jos, dipakai harian jos, ya nonton bokep jos juga. Nah ini konten kayak gini nih yang cocok sama lo. Oke, gue bakal kasih tahu dulu ya. Kalau lu beli iPhone yang budget under 3 juta atau 4 juta ya, lu kalau beli resmi, lu masih bisa dapat lo dengan bentukan kayak gini. Ini zaman-zaman Comet menghantam era dinosaurus ya kan, yang dimana ya contoh aja kayak iPhone SE Gen 2, SE Gen 3 itu masih pakai home button yang which is literally fine parah. Itu bawaan desain iPhone 7, iPhone 8 boy. Lu bisa kepikiran gak sih tahun 2025 gitu lu ngeluarin duit 3 juta atau 4 juta dapatnya sebuah HP kayak gitu, tapi lu hibahin ke Poco F5 misalnya. Ini contoh aja ya, lu sokin lah, terserah lah lu mau beli HP merek lain. Cuman dari video ini gue ambil contoh dari F5 aja karena ini yang gue pegang. Kalau lu beli Poco F5, apa sih benefit yang lu bisa dapetin ketimbang lu beli iPhone-iPhonean? Yang pertama harus dicatat dulu ya, lu tuh tidak ketergantungan dengan iOS, oke? Titik ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau lu beli iPhone dengan harga resmi, itu lu bisa dibandingkan dengan contoh mungkin ya agak susah sih. Tapi gue bandingin dari yang inter-interan dulu deh. Dengan lebih menurut gue lebih wise lah gue ngebandinginnya. Contoh kayak iPhone 11 deh. Karena sebenarnya kalau komplitnya dengan harga yang sama dengan iPhone, dengan Poco F5, harga resmi, lu tuh dapatnya iPhone X boy. Cuman itu terlalu klimaks parah gitu perbedaan teknologinya. Kita dari iPhone 11 dulu deh. iPhone 11 kalau dibandingkan dengan Poco aja, dengan ya kalau lu beli 11 Inter yang resmi udah jelas lebih mahal. Itu layarnya bukan OLED yang kagak kayak Android, iPhone pada umumnya ya kan. Dan dimana kalau lu pakai juga itu bakal kayak kurang banget lah. Gue udah bikin videonya beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu ya. Kalau iPhone 11 layar IPS itu versi downgrade dari sebuah iPhone 7 series dan 8 series. Waduh ya kan. Mungkin lu belum tahu ya kan. Kalau lu belum tahu, link videonya ada di deskripsi. Lu cek deskripsi deh, itu gue jelasin ya. Jadi saran gue kalau lu mau beli iPhone yang pony tapi dipakai nyaman banget dan lu berasa upgrade banget, the next level, nambah level, minimal memang lu upgrade-nya ke 12, 13 ya kayak gitu-gitulah. Kalau ada rezeki ke 14 series. Cuman harganya too much parah ya kan. Sometimes dengan ekonomi low kayak gue yang gajinya cuman ya mungkin yang nggak nyampe lah, cuma ratusan juta lah per minggu gitu, tuh terlalu mahal gitu ya kan. Untuk ngeluarin duit hampir 10 juta untuk sebuah iPhone Inter. Kadang gue harus jual maksud gue harus jual motor dulu untuk dapetin sebuah Ipong gitu ya kan. Ya memang kalau kita ngomongin soal sebuah layar iPhone yang udah OLED itu udah pasti klimaks parah nyaman banget, enak banget buat nonton enak. Tapi ada sisi ampasnya 60 Hz juga ya kan kalau lu ambil yang non pro-nya di series yang gitulah. Gak perlu gue jelasin, tapi ya seklimaks itu spek dari iPhone. Nah, gue bandingin dengan lebih fair deh. Kita coba bandingkan layar yang ada di Poco F5 dengan iPhone 11. Gue sebenarnya agak kurang maksud hati gitu, kayak kurang gitu. Tapi menurut gue yang lumayan agak fair sebenarnya kalau kita nggak lihat Inter atau resminya, ya nggak ngeliat harganya, cuman porsinya kayak agak wise lah perbandingan gue.
Iya, Poco F5 dengan iPhone 11. Nah, di sini lo bisa lihat perbedaannya dengan sebuah HP lebih mahal tentunya di iPhone 11 ketimbang Poco F5, lebih mahal iPhone 11 ya, apalagi resmi. Itu lo dapat layar yang biasa saja, ya kan, lo bisa lihat nits-nya kalah, ya kan, dan lo bisa lihat pikselnya juga kalah kerapatan dan lain-lain. Nah, sebenarnya yang cocok itu dibandingkan layar Poco F5 itu udah mulai setara-setara dengan layar apa bang? Contoh, kita coba bandingin dengan iPhone 12, tapi harganya beda jauh banget ya. Kenapa lagi lu beli resmi, itu harganya hampir 2 kali lipat atau bisa 2 kali lipat tergantung gigabyte dan kelengkapan full set ya. Dan lu bisa bayangin, dengan harga yang 2 kali lipatnya si Poco F5 ini untuk sebuah iPhone, lu bisa dapat layar yang lebih oke gitu ya kan. Speknya udah bisa nyaingin gitu. Di sini gue bukan buat video tuh, bukan pengen ngebandingin gitu, tapi gue pengen ngasih masukan ke kalian bahwa dengan harga lebih murah lu bisa dapetin yang lebih oke gitu. Apalagi lu yang nggak ketergantungan dengan ekosistemnya Apple Keroak. Bukan ngebandingin, tetap aja gitu ada yang komen, bang nggak otak banget bandingin mantan flagship dengan yang bukan flagship. Bukan itu maksud gue. Nah, kalau ngomongin soal kamera juga sebenarnya kita nggak bisa bandingin ya, karena memang ada di level yang berbeda. Cuman gue bisa ambil dan tarik kesimpulan, dengan duit yang lu spend terlalu banyak untuk sebuah iPhone dan lu nggak mau memaksimalkan potensi yang ada di kamera sebuah iPhone, lu cuman pakai buat daily base aja, kayak lu cuman cepret-cepret bla bla bla, itu nggak worth it HP dari kamera iPhone. Kenapa? Kamera iPhone itu menurut gue worth it buat lu yang content creator, yang memang suka ngedit video di HP. Nah, iPhone itu cocok ke situ, boy. Tapi kalau lu cuma daily sosmed scrolling, ya Android lebih the best. Nih, gue ambil contoh ya. Kita lihat dari spek Poco F5, ini benchmarknya di atas 1 jutaan tentunya. Dengan baterai 5000 mAh ya. Catat ya, kita catat 2 poin aja. Baterainya 5000 mAh, benchmarknya performanya di atas 1 juta skornya ya. Ini sebuah Poco F5 yang harganya menurut gua lebih murah dibandingkan dengan iPhone 11 maupun 12 ya. Dan dengan benchmark segini, lu buat ngegame itu masih bisa ya ala-ala rata kanan lah ya. Ala-ala rata kanan masih bisa disikat, boy. Dan untuk daily, handphone ini masih lumayan oke. Bukan lumayan ya, kalau daily ringan ini udah overkill banget spek begini, boy. Lebay banget gitu muncung gue ya kan, spek dengan Antutu 1 juta dibilang ya lumayan oke, udah oke parah. Nah, kalau kita bandingkan dengan harga yang sama nih, the real iPhone resmi, harga sama dengan Poco F5, lo dapat iPhone berapa? Tebak. Iya, iPhone X yang lagi lo lihat ini. Lo lihat benchmarknya ini di 500 ribuan. Jadi terpaut performanya hampir setengahnya. Dan lu bisa lihat harga sebuah iPhone X resmi itu segini, di 3 jutaan lebih plus. Itu kalau dibandingkan dengan Poco ya. Even dengan Poco yang lagi gua bahas ini, Poco F5. Poco F5 ini bahkan cenderung lebih murah ketimbang iPhone X resmi. Gila kan? Dengan storage yang sama ya, sama-sama di 256 ya. Jadi di sini gue bisa kasih kesimpulan bahwa ini HP kelewat worth it buat dipakai.